Kita akan belajar sedikit tentang bahasa Python. Teman-teman mungkin sudah lihat di e-learning. Di sana modul 1 sama 2 itu sama. Memang dasar Python itu untuk ada 5 sub di situ, ada 5 sub. 5 sub itu memang untuk 2 pertemuan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester. RPS-nya di Word, yang paling atas ada Word. Di sana ada RPS, teman-teman bisa lihat di sana kita akan belajar Python untuk 2 pertemuan. Seperti itu. Nah, anggaplah sekalian hore-hore ya. Sebelum pusing-pusing. Nah, untuk programnya Python-nya pakai apa, Bu? Silakan boleh pakai Colab, Google Colab ya. Colab researchgoogle.com silakan. Nah, nanti buka new notebook, nanti formatnya adalah IPython notebook, IPYNB. Kemudian teman-teman yang sudah menginstal Anaconda misalnya boleh pakai Jupyter notebook. Silakan nanti juga IPYNB, atau teman-teman boleh juga pakai Spider. Boleh pakai Spider, nanti formatnya .py, .python. Silakan. Mau pakai yang mana saja silakan. Saya terima semuanya. Saya nggak mau install, Bu. Saya online aja pakai Colab. Monggo, silakan. Saya pakai Jupyter, Bu. Sudah terbiasa. Oke. Saya mau pakai Spider, Bu. Supaya semua program jadi satu langsung di-run selesai. Oke, boleh. Tiga-tiganya boleh buat saya. Saya terima semuanya. Berarti sudah familiar ya tiga-tiganya ya? Sudah? Sudah belum? Belum terlalu, Bu. Sudah, Bu. Saya Kemarin belum pakainya terlalu, apa? Bu. Kemarin pakai apa? Spider, Bu. Oke, pakai Spider ya. Oh, pakai Spider juga nggak apa-apa. Oke. Yang nggak mau komputernya berat pakai Google Colab juga nggak apa-apa. Nih habis ini saya praktekkan sedikit. Nah, oke. Terus Colab mana? Nah, Google Colab. Ya, kamu bisa download, search saja Google Colab, kemudian nanti buka seperti ini, bisa kamu klik New Notebook, New Notebook. Oke. Nah, nanti akan keluar tuh. Nah, ini teman-teman bikin program pertama biasanya kan Hello World gitu ya, Hello Dunia gitu. Nah, tinggal diklik Shift Enter ataupun klik Play ini, cancel nih, Control Enter nih. Silakan yang mana aja, Control Enter atau diklik sini, nanti akan keluar, akan di-run. Ini run online ya, jadi kalau koneksinya lemot ya udah lemot gitu, selesai. Kayak saya nih, lemot sekali. Hari ini agak ada masalah nih, print Halo Dunia nih. Sudah. Nih, kalau mau nambah tinggal, bentar. Ini tinggal plus code. Kemudian kalau kamu mau nulis-nulis bisa plus text. Biasanya saya gini. Ini adalah program pertamaku. Nah, misalnya gini. Kalau code ya code, teks ya teks gitu. Kemudian kalau mau momen sama, mau di mana aja sama ya. Ini adalah program untuk cetak. Terus print enter biasa, print Halo Dunia. Nah, Halo Dunia, jadi komennya ini nggak akan tercetak. Seperti itu. Clear ya? Baik, Bu. Nah, gampang lah pokoknya kalau pakai ini. Kemudian berikutnya adalah error. Nah, error itu secara umumnya aja ya. Ada duanya adalah error sintaks sama error semantik. Kalau error sintaks adalah kita mengetikkan perintahnya salah. Nah, jadi
si Python nggak ngerti ini sebenarnya code yang kita dibuat itu apa sih, nggak sesuai lah istilahnya. Nah, misalnya print, T-nya nggak ada nih, halo dunia, ini akan dapat error message. Tapi kalau semantik adalah ketika logikanya yang salah gitu, atau outputnya salah. Nggak ada pesan kesalahan dari Python-nya, tapi secara logika itu nggak benar gitu, misalnya, misalnya print hello dunia misalnya. Tuh. Nah, atau yang diminta apa, ngelupnya berapa kali, ternyata kurang. Hasilkan outputnya akhirnya nggak sama dengan yang diinginkan. Nah, itu juga semantik. Sebenarnya nggak ada error, sih nggak ada notifikasi, tapi salah gitu. Itu adalah error semantik. Contohnya adalah misalnya misalnya nih print, T-nya lupa. Shift enter nih bisa juga nih print halo dunia. Pasti kan kita akan diomelin nih, diomelin. Kamu ini error, nama print ini is not defined gitu kan, gitu tulisannya di sini. Diomelin dia sama si Python-nya. Tapi kalau kita nulisnya perintahnya sudah benar, dunia gitu kan, istilahnya mungkin secara tulisannya salah atau logikanya salah misalnya, perhitungannya salah, tapi kan keluar gitu istilahnya, nggak ada error, nggak ada pesan error di situ, karena ini adalah kesalahan dari semantik itu, bukan sintaknya benar, tulisan printnya juga benar gitu istilahnya. Tuh, itu adalah error semantik. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Oh, udah. Kayaknya udah dapat semua nih. Nah, kemudian data pada Python itu bisa berupa integer, float maupun string. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah ekspresi, misalnya 11 itu adalah suatu data dengan tipe integer. 12,12 itu adalah float. Kemudian, halo teman-teman Damin 2021, ini adalah suatu string. Ini adalah tipe data. Sementara isinya itu kita sebut dengan ekspresi atau expression. Seperti itu. Nah, untuk melihat tipe data dari suatu ekspresi, kita tinggal ketik perintah type, terus ekspresinya apa. Gampangnya kalau kita type 1, dia adalah suatu integer. Kalau saya bilang type-nya 1,1, dia adalah float. Kalau dia type-nya adalah ini adalah string. Seperti itu. Nah, ini pasti juga sudah dapat nih. Sudah. Kemudian, selain itu kita juga bisa mengcasting, mengubah tipe data di casting. Nah, misalnya float 2 menjadi 2 itu integer, diubah menjadi float, jadi 2,0. Kemudian integernya 1,1 akan menjadi 1. Cuma hati-hati, berarti di sini kita menghilangkan informasi. Nah, 0,1-nya kemana gitu kan? Ya karena dia jadi hanya float 2. Jadi 2,0. Tapi kalau kita mengintegerkan sesuatu yang koma-koma, misalnya, komanya hilang. Nah, berarti kita menghapus informasi. Kalau kita mengintegerkan misalnya, ini kan sebenarnya string ya. Nah, misalnya, atau gini, type dari angka 1 ini kan sebenarnya string, karena ada petiknya. Kalau di dalam petik 1 ataupun petik 2 itu adalah string. Nah, tapi kalau kita integerkan dia bisa. Tapi bagaimana kalau kita mengintegerkan misalnya A? Apakah mau? Seperti itu. Nah, error. Ya, itu adalah casting. Mengcasting. Kemudian untuk boolean. Kalau boolean itu ketika 0 itu true, 0 itu false, 1 itu true. Kalau kita bilang true, dia otomatis dia akan dianggap sebagai suatu boolean. Misalnya, kalau kita integerkan nilai true, nilainya akan 1.
ketika kita integerkan nilai false, dia akan, salah. Integer false adalah 0. Seperti itu. Begitu juga kalau kita balik. Booleannya 1. Dia adalah true. Booleannya 0. Dia adalah false. Nah, kemudian ekspresi. Nah, ekspresi adalah operasi yang Python lakukan. Misalnya, operasi aritmatik adalah suatu ekspresi. Ini adalah ekspresi, semuanya adalah ekspresi. Nah, dia terdiri dari operan sama operator. Nah, angka-angka ini adalah operannya, kemudian penyambungnya ini adalah namanya operator. Nah, ini teman-teman sudah belajar ya kemarin, kalau operator itu bisa perkalian, kemudian bisa pembagian, kemudian kalau membagi tapi maunya bilangannya bulatnya saja, gitu misalnya. Ini slash-nya 2 kali. Misalnya, nggak bisa bolak-balik nih. Misalnya, 25 dibagi 5. Oke, hasilnya adalah 5. Bagaimana kalau 25 dibagi 6? Hasilnya 4, bagaimana kalau 25? Ini 2 dibagi 6. Oke, gitu ya. Nah, jadi jelas ya bedanya ya, ini mau ngambil integernya saja. Misalnya 10 berapa ya? 19 bagi 5. Bagi 6. 19 bagi 5. Dibulatkan. Iya, cuma depannya doang. Belakangnya enggak gitu. Ini kalau mau bulat. Seperti itu. Ini adalah operan sama operator. Kemudian variabel biasa kita bisa menyimpan nilai ke dalam suatu variabel. Misalnya ini adalah myvar adalah 1. Oke. Berarti myvar, nilai myvar kalau kita enter ini adalah 1. Jumlah sama dengan misalnya 1 ditambah myvar bisa dipakai. Kayak gitu ya. Nanti jumlah hasilnya adalah misalnya ini adalah variabel. Ini teman-teman juga sudah belajar. Ini cuma overview lagi singkat saja. Kemudian selain itu adalah string. String adalah sequence of character. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih gampang kalau zaman dulu belajar array gitu. Sequence of character. Nah, dia dalam quotes. Quotes-nya bisa single ataupun double quotes. Silakan. Nah, kemudian sequence-nya adalah di Python itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, berarti kalau seperti ini bisa dibilang misalnya, ini ada indeksnya 0 sampai 14. Nah, sama seperti sequence, list, dan sebagainya. Nah, kita bisa memanggil string urutannya mau urutan berapa. Nah, misalnya name ke 0 adalah si M, name ke 6 adalah si L kecil, name ke 13 adalah si O, dan seterusnya. Misalnya, nah, name sama dengan misalnya Michael Jackson. Nah, ini kalau kita mau cek name, name-nya adalah Michael Jackson. Nah, kalau kita ambil name ke 0. Wait, salah. Name ke 0. M. Name ke 14.
seterusnya. Nah, son, n. Nah, yang terakhir. Seperti itu. Itu adalah suatu array list. Pokoknya indexingnya adalah dari 0 sampai terakhir, karakter terakhir. Kemudian, selain indeks dari 0 sampai terakhir, kita juga boleh mengindekskan dari belakang. Nah, paling belakang adalah -1. Seperti itu, -1. Jadi misalnya, kalau kita, kan salah lagi, name-nya -1 adalah N. Kalau name-nya -15, harusnya Michael-nya nih, M-nya. Kemudian, kalau name-nya misalnya -6. Nah, -6 berarti A. Apa iya sih? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, -6. Dari belakang ya, ini berarti adalah si A. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah slicing, memotong, slice. Nah, misalnya kita mau ngambil nih name-nya 0 sampai 4. 0 sampai 4 berarti nomor 4 nggak masuk ya. Hati-hati, beda bahasa pemrograman kadang 0 sampai 4 4-nya masuk. Itu di bahasa pemrograman lain. Kalau di Python 0 sampai 4 itu 4-nya nggak masuk. Seperti itu. Berarti 0, 1, 2, 3. Gitu. Misalnya 8 sampai 12 itu juga 8 sampai 12 berarti nomor 12 itu sudah nggak masuk. Hanya 8, 9, 10, 11. Stop. Sampai situ. Hati-hati ya. Beda bahasa pemrograman suka beda ininya, treatmentnya. Nah, misalnya, jadi kita coba name 0 sampai 4. Kalau name 8 sampai 12. Nah, cek ya, seperti itu. Nah, hati-hati bahwa itu tadi nomor belakangnya ini adalah nggak sampai 12, berarti sampai indeks yang ke-11. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Ada 40. Nah, ini yang suka kadang salah-salah karena di bahasa pemrograman lain ada yang dihitung. Seperti itu. Kemudian string stringing. Nih, misalnya saya panggil name-nya Michael Jackson ya. Nah, -2, maksudnya apa? Semuanya, dimulai dari depan sampai terakhir, semua baris semuanya gitu. Kemudian saya tambahin lagi, di belakangnya ada 2. Berarti apa? Di selang 1, berarti 2. Nah, pertama diambil, yang kedua tidak, yang ketiga diambil, bagiannya, kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu istilahnya. Ya, kita coba. Name semua 2. Nah, ini kalau CCS N. Nah, kalau kita ambil 3, nah, MHLAS. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau mulai stridingnya di tengah, misalnya, stridingnya di tengah atau berakhir di ini. Mulai dari 0 sampai 5, tapi 5-nya nggak masuk ya. Terus di stride 22. Nah, hasilnya adalah M, C, A. 0 sampai 5 adalah berarti sampai sebelum 5 ya. M, I, C, H, A. 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak masuk. Nah, kemudian ambil 22. Selang 22. M ambil, C ambil, A ambil. Seperti itu. Nah, ini adalah stride. Kemudian berikutnya adalah panjang string. Nah, kalau panjang adalah len. Pakai perintah len. Len-nya adalah, ini adalah 15 karakter. 15 karakter. String ini adalah tadi sequence of karakter ya, sequence of karakter.
sequence, urutan-urutan karakter. Nah, ini panjangnya adalah 15. Ingat, hati-hati. Iya, indeksnya dimulai dari 0, tapi panjangnya tetap. Panjangnya ada 15. Itu. Learn name. Nah, panjang name adalah 15. Seperti itu. Kemudian, and then, di string itu kita bisa mengkombinasikan, misalnya name-nya Michael Jackson, statement kita kasih nama variabel statement, name tambah is the best. Jadi statement akhirnya adalah Michael Jackson is the best. Ini adalah mengkombinasikan string. Nah, statement. Kemudian name, sorry. Name ditambah spasi, it is the best. Ini statement. Oke, Jackson is the best. Seperti itu. Kita bisa gabungkan string. And then kita juga bisa mereplikasi string. Kalau direplikasi 3 kali, berarti 3 kali. Tinggal ditempel sampai 3 kali. Seperti itu. 3 kali name misalnya. Atau kalau mau rapi ya tadi 3 kali dikasih spasi dulu. Nah, kemudian si string itu punya sifat immutable. Nanti teman-teman kalau baca modul yang sudah diupload ada istilah immutable. Immutable itu nilainya tidak bisa diubah. Ini termasuk si string ini tidak bisa diubah. Misalnya nggak bisa diubah begitu saja gitu istilahnya. Ada fungsinya ada kalau pakai fungsi, tapi kalau langsung kayak gini nggak bisa. Nah, misalnya ini adalah name-nya tapi Michael Jackson, kemudian name 0-nya saya ganti jadi J, biar jadi Michael Jackson gitu misalnya. Itu nggak akan bisa, gitu. Dia immutable. Misalnya gini, name 0 sama dengan J. Ini kan meng-assign variabel gitu ya. Jadi Michael Jackson, ternyata nggak mau misalnya. Kalau name kesatunya boleh nggak ya? Sama aja nggak boleh. Biar jadi Michael Jackson gitu misalnya. Nggak akan mau. Itu. Dia sifatnya adalah immutable. Tidak bisa ubah begitu saja. Kemudian di string juga ada yang namanya escape sequence. Ya, untuk menuliskan escape sequence kita pakai tanda backslash untuk memproses escape sequence. Nah, ini fungsinya adalah untuk menuliskan string yang sulit untuk diinput. Misalnya adalah \n itu untuk garis baru, new line. Seperti itu. Misalnya ini tadi, print Michael Jackson \n is the best. Jadi Michael Jackson kemudian enter is the best. Kemudian untuk \t berarti adalah untuk tab. Seperti itu. Terus kalau saya mau nulis backslash sendiri gimana, Bu? Berarti ditulis 2 kali. Gitu. Nah, 2 kali. Backslash-nya 2 kali. Michael Jackson 2 kali is the best, nanti output-nya adalah 1 kali backslash. Nah, kemudian modifikasi string sendiri, apakah benar-benar nggak bisa? Bisa. Nah, di sini di string ini bisa memakai metode-metode yang di sequence tadi. Mungkin teman-teman sudah yang tadi slicing misalnya manggil dari indeks sekian sampai sekian, itu adalah sequence method. Ya, jadi dari metodenya si sequence panggil indeks 0 sampai 5 gitu tadi. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 keluar gitu outputnya. Nah, selain pakai sequence-nya metode, string itu juga punya metode sendiri, punya metode built-in kalau di Python sudah ada, tinggal dipakai saja bisa. Dia punya metode yang hanya bekerja untuk string.
nggak bisa dibalik ya, untuk di sequence nggak bisa gitu maksudnya. Nah, pakai fungsi-fungsi sequence iya, terus dia punya metode sendiri yang hanya untuk string. Nah, jadi misalnya kita inputnya suatu A, kemudian pakaikan suatu metode, dia outputnya adalah B. Maksudnya beda sama A gitu. Contohnya ini contoh sedikit ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Misalnya metode upper. Upper ini adalah untuk mengkapitalkan gitu, mengkapitalkan huruf. Lower untuk mengkecilkan huruf. Jadi case-nya, case folding-nya. Nah, misalnya ini ada Thriller is the sixth studio album. Nah, kalau di upper, di A.upper, dia akan jadi besar. Misalnya. Misalnya B sama dengan name.upper. B adalah Michael Jackson. Seperti itu. Kemudian misalnya C adalah name.lower. C-nya, C-nya adalah Michael Jackson. Seperti itu. Ini adalah metode-metode yang ada di string. Nah, kemudian selain itu ada lagi misalnya ini, replace. Di replace. Nah, Michael Jackson is the best. Nah, ini Michael-nya diganti Janet. Nah, A.replace. Seperti itu. Misalnya ini si C. X sama dengan C dot replace. Replace siapa? Salah. Replace dulu. A dot replace Michael-nya. Michael menjadi Janet. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa. Terus find, nyari misalnya find EL. EL itu ada di indeks 5. Keluarnya akan 5. Atau gampangnya gini nih. Name.find cari C, cari mungkin name ya, jadi name atau dari X nih, Janet Jackson aja. X find cari net. Nah, ada di nomor 2. Nolnya adalah J, ini 0, kemudian A-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Ada di sequence ke indeks nomor 2. Kemudian misalnya x.find ABC. Astagfirullah, salah, maaf. Ada. Kalau nggak ada, dia ngasih -1. Seperti itu. So, x.find apa yang terjadi? 1. Yang pertama, yang kedua. Kemudian, oke, sudah. Next week kita akan belajar struktur data dan lain-lain. Kita habiskan materi di modul seperti itu.